Selamat siang sahabat jejak anak negeri, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ulun akan mengajak kalian mengenal lebih jauh tanah kelahiran Ulun dan yang pasti olahan tradisionalnya. Hari ini, Ulun akan mengolah buah yang asalnya dari Amerika Tengah. Jauh sekali asalnya. Mau tahu Ulun jadikan olahan apa? Ayo, tonton terus ya jejak anak negeri dan jangan pindah channel. Selamat datang di Banua Banjar, bumi lambung Mangkurat, sebuah provinsi yang berdiri sejak tahun 1957. Inilah tanah kelahiran Ulun, Yodi Widiadi. Oh iya, dalam bahasa Banjar, Ulun berarti saya. Dialiri lebih dari 50 sungai yang berhulu dari Pegunungan Meratus, rasanya tidak salah kalau Kalimantan Selatan mendapat julukan Kota Seribu Sungai. Sungai telah menjadi urat nadi kehidupan kami masyarakat suku Banjar. Pasar Lok Baintan di Kecamatan Martapura Timur ini menjadi sisa peradaban kebudayaan kami yang bersumber dari sungai dan masih terus lestari hingga kini. Dari Pasar Terapung, aku melanjutkan perjalanan ke pinggiran kota Banjarmasin, mencari bahan pangan yang masih tersisa dan berbuah. Bersama Catur, saudara jauhku, kami akan mencari buah sawo Manila. Sawo adalah sebutan kami untuk buah sawo. Tapi ini bukan buah sawo kebanyakan yang berwarna coklat yang biasa ulun makan. Buah yang bercita rasa manis segar ini merupakan buah dari suku sawo-sawoan dan juga biasa dikenal dengan sebutan buah sawo durian. Pohon sawo Manila berbatang besar dengan daun hijau bulat yang sangat rimbun. Oh, yang ini? Iya, di sini. Bisa lah, kayak apa manjatnya di mana? Di sini langsung. Manjatnya kita langsung aja. Bisa lah manjatnya. Bisa kok. Ayo, Bang. Aku dan Catur harus memanjat pohon yang konon bisa mencapai 30 meter ini untuk mendapatkan buahnya. Cukup susah mencari keberadaan posisi buahnya yang muncul di ujung tangkai ini. Yang kami ambil adalah buah yang sudah tua dan buah yang masak. Kata Catur, buah yang masak ditandai dengan mengkilapnya bagian kulit buah. Buah umumnya dipanen saat tua, karena kalau sudah masak dan lupa dipetik, buah bisa jatuh dan rusak. Jika dipanen tua, buah tinggal diperam beberapa hari sudah masak. Selain buah masak, kami juga mengambil buah muda dan pucuk daunnya. Konon kata Catur, bagian ini juga bisa dimasak dan diolah menjadi masakan yang super nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu lagi apa, Bu? Ini bantu menggani ibu-ibu mengikat kacang. Ini Yodi bawa ini sawo Manila banyak, Bu. Nih, Manila. gede-gede nih, ganal nah. Hai. Ada juga yang anum sama yang pucuknya juga ada nih, Bu. Nah, itu yang muda atau yang anum tuh kalau kita olah sayur. Pucuknya anum lah itu tadi. Ada Nah, kalau kita yang gangan mudanya enak. masih ada. Nih. Ayo, Bu. Iya, boleh. Mana, Bu? Kita taruh di mana? DPR alias di bawah pohon rindang menjadi tempat yang pas untuk mengolah sawo Manila ini. Buah sawo yang dipakai yang masih muda karena teksturnya masih keras, jadi kalau disayur dan dimasak buahnya tidak akan hancur. Tapi ya ampun, getah buah sawunya banyak bener, Bu. Makanya kalau sudah dikupas buahnya harus cepat-cepat diiris dan direndam di air biar getahnya kada menempel di tangan. Ya, demi perut yang mulai berteriak minta diisi, ulun semangat, Bu. Hahaha. Kata Bu Asnah, kami akan memasak sayur gangan karu. Masakan berkuah ini memerlukan santan yang berasal dari parutan kelapa tua. Oh iya, selain buah muda, dipakai juga pucuk daun sawo untuk dimasak.
Sebagai pelengkap juga, ditambahkan beberapa jenis sayur yang biasa menjadi campuran sayur gangan karuh ini. Seperti yang kami gunakan kali ini yaitu pisang batu dan juga jantung pisang. Sebelum dimasak dengan bumbu dan bahan lainnya, irisan sawu, pisang muda, dan jantung pisang harus direbus terlebih dahulu. Selain untuk membuat teksturnya lebih lunak, perebusan juga dimaksudkan untuk mengurangi dan membuang getahnya. Jadi, rasa sayur gangannya nanti tidak pahit. Nah, urusan rebus-merebus kita serahkan pada catur saja. Pucuk daun sawu Manila ini cukup lembut, jadi bisa disayur. Bahkan beberapa warga percaya rebusan daun sawu Manila berkhasiat sebagai obat rematik. Ya ampun, ini bumbunya juga banyak. Ulun juga baru kali ini mengulek bumbu, Bu. Biasanya sih ibu di rumah. Kemiri, kunyit, bawang merah, dan putih dihaluskan. Setelah mengulek bumbu gangan ini, ulun jadi lebih mengerti kalau masak itu susah. Jadi sekarang kalau ada makanan harus dihabisi. Bukan karena lapar ya Bu, tapi karena menghargai yang masak. Bumbunya terasa, harumnya sudah belum dimasak lagi. Oke. Selanjutnya, kita bisa masak gangan karuhnya. Santan sebagai kuahnya direbus terlebih dahulu dengan menambahkan potongan ikan dan bumbu halus. Semua dimasak sampai mendidih. Barulah berbagai macam sayuran serta rebusan sawo Manila dimasukkan dan dimasak sampai bumbunya meresap. Aduk-aduk sebentar sampai semua matang. Selamat makan! Baru pertama ini nyobain sayur gangan karuh dengan sawu Manila. Ulun tidak pernah menyangka kalau beberapa bagian dari buah sawu Manila ini ternyata enak dijadikan bahan masakan. Soal rasa pasti nyaman lah. Wohoho, ternyata sawu Manila nggak cuma berkulit hijau seperti yang ulun petik tadi. Warnanya juga terang. Wih, rasanya juga manis. Ternyata ada dua jenis sawu Manila yang tumbuh di sini, yang berkulit hijau dan yang berwarna keunguan. Menurut beberapa artikel yang pernah ulun baca, sawu Manila kaya akan antioksidan yang bermanfaat sebagai penangkal radikal bebas. Buah manis ini juga kaya akan serat, jadi baik dikonsumsi untuk mengatasi sembelit. Jadi bagus kan kalau kita banyak-banyak makan buah sawu Manilanya? Kata Pak Rahmat, yang kita pakai ini buah yang sudah masak, jadi daging buahnya yang sudah lembut. Karena kami hanya akan menggunakan bagian daging buah yang lembut, jadi kita belah dua buah sawu, lalu isinya dikerok menggunakan sendok. Bijinya harus dibuang karena rasanya tidak enak. Untungnya buah sawu Manila yang sudah masak getahnya tidak banyak. Jadi tangan ulun lebih aman bebas getah. Sebelum dimasukkan ke dalam adonan, daging buah sawu harus dihancurkan terlebih dulu biar mudah bersatu dengan bahan lainnya. Caranya sih mudah, cukup dengan ditekan-tekan dengan sendok sampai hancur. Adonan kue bingka terbuat dari campuran gula pasir dan telur yang dikocok sampai mengembang. Campuran kedua bahan ini akan membuat adonan menjadi lebih lembut dan mengembang. Serta manis tentunya. Pak, ini udah belum? Ya, sudah toh. Udah ya. Terus ngapain lagi nih? Nah, ikan terus akan mocok. Aku memanasi loyang lo. Ya. Dikocok Pak ya. Gampang-gampang susah ternyata membuat adonan ini biar mengembang. Selanjutnya, tambahkan tepung terigu sebagai pemadat adonan kue bingka. Iya. Untuk 2 loyang kue bingka, butuh sekitar 8 sendok jumlahnya.
Sebenarnya tidak ada takaran khusus sih, cuma dilihat adonannya saja. Kalau sudah cukup kental, berarti adonan sudah pas. Terakhir dan yang paling penting, ini dia daging buah sauk Manila yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk terus sampai merata. Karena kita menggunakan sauk yang ungu, jadi warna adonannya menjadi lebih cerah. Jadi ungu Pak ya? Iya. Kayak buah naga ya warnanya. Nah, ini dia cetakan kue bingka khas Banjar. Unik ya, cetakannya terbuat dari besi kuningan berbentuk kelopak bunga. Sebelum adonan masuk, cetakan harus dipanaskan terlebih dulu dengan memberikan minyak sayur yang cukup banyak. Selain itu, cetakan ini nantinya juga akan ditutup dengan plat besi yang juga harus dipanaskan. Tujuannya agar saat dimasak, bagian atas adonan juga terkena panas sehingga adonan kue bingka tidak perlu dibalik. Jika cetakan dan penutupnya sudah panas, kita tinggal masukkan adonannya. Tuang adonan hingga memenuhi 3/4 bagian loyang. Tutup loyang dengan plat besi panas. Setelah itu, kita tinggal menunggu sekitar 25 menit sampai bingka matang. Nah, lihatlah, loyang tidak perlu dibalik karena bagian bawah adonan mendapat panas dari kayu bakar, sementara bagian atasnya mendapat panas dari penutupnya. Nah, ini masak sudah nih. Nah, udah masak Ini ini. Wah, ini gosok ini. Nah, Taruh di bawah ya. tutupnya. Nah. Kue bingka merupakan salah satu panganan tradisional khas Banjar yang paling ulun suka. Biasanya kue bingka biasa hadir di bulan puasa, hari raya, hingga pesta adat Banjar. Soal rasa kue bingka tidak kalah manis dari ulun. Dengan ditambah buah sauk malinjo, kue bingka favorit ulun ini semakin nyaman. Rasanya manis dan aromanya harum. Nah, panas-panas begini pas sekali kalau ulun ketemu dengan pohon besar yang teduh dan ada buahnya. Ulun memang belum pernah melihat pohon buah mentega, Pak. Apalagi makan buahnya. Jadi agak norak, Pak. Buah mentega biasanya berbuah setahun sekali. Dari batang kayunya yang lurus dan berdaun hijau besar ini akan keluar buah pada ujung tangkainya. Untunglah warna buahnya cerah, jadi mudah mencari letaknya yang tersembunyi di balik daun. Yang dapat dimanfaatkan adalah buahnya untuk dikonsumsi segar dan juga batang kayunya sebagai bahan bangunan dan kerajinan. Tapi ulun masih sulit mengenali seperti apa buah yang masak. Oh iya, kata Pak Samsudin, saat memetik buah mentega kita harus hati-hati karena kulit permukaannya terdapat banyak bulu halus yang bisa menyebabkan gatal. Udah habis nih Pak buahnya. Habis sudah untuk hanya menang anum masih ada lagi. Oh, bisa dimakan apa yang anumnya Pak? Ya kau aja diambil itu. Oh, Ini pucuknya kena masih ada nah bagus-bagus nah kalau dimakan ini. pucuknya bisa dimakan? Bisa. Oh, belum ya Pak? Ulun baru tahu kalau daunnya juga bisa dimasak. Jadi yang diambil adalah tunas daun muda dari buah tropis ini. Sekilas daunnya mirip daun kesemak, tapi ukurannya lebih besar. Terima kasih banyak ya Pak. Ulun jadi tak sabar untuk makan olahan buah mentega. Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan hasil ikan sungainya. Karena itu, di Banjar ada berbagai jenis olahan ikan. Salah satunya pepes. Nah, bersama Bu Yeyen, kami juga akan memasak pepes. Tapi tenang, ini bukan sembarang pepes, tapi ini adalah pepes buah mentega. Untuk dimasak, kita menggunakan buah yang masih muda. Selain teksturnya masih keras, buah yang muda juga masih berasa segar, jadi cocok dimasak pepes. Buah yang dikupas langsung diiris memanjang, biar mudah dibungkus dan dicampur dengan bahan lain.
Kita membutuhkan 2 jenis bumbu, yaitu bumbu halus dan bumbu iris. Bu Yeyen menyiapkan bahan dan bumbu yang akan diiris, yang terdiri dari belimbing wuluh dan tomat. Oh iya, untuk melengkapi masakan ini, Bu Yeyen juga menambahkan irisan ikan patin, biar komplit gizi sayur dan lauknya. Selain itu juga ditambahkan irisan cabai besar. Semua bumbu iris tinggal dicampur dalam panci berisi potongan ikan. Nah, kalau urusan iris-mengiris diselesaikan oleh Bu Yeyen, maka Ulun yang bertugas menghaluskan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, kunyit, sampai jahe diulek bersamaan. Ada juga serai, cabai, dan kemiri, serta garam. Bumbu sebanyak ini pasti bisa membuat rasa pepes buah mentega semakin sedap. Ini sudah Bu. Terus iya. apa lagi? Nih masukin ikannya sini. Nah, Ikan sama sayur ya Bu ya? iya, Yang ini. ya masukin situ dulu. Semua ya Bu ya? Nah, Selanjutnya, semua bumbu diaduk sampai tercampur rata. Perpaduan bumbu yang dihaluskan dan yang diiris akan membuat pepes sayur buah mentega ini semakin kaya rasa. Irisan buah mentega harus dipastikan terkena bumbunya agar meresap sehingga menghasilkan rasa yang mantap. Kalau sudah, tinggal kita bungkus. Seperti pepes pada umumnya, kata Bu Yeyen, kita cukup memastikan semua bahan tertutup rapat dengan daun pisang, jadi aman saat dimasak. Pengukusan pepes buah mentega membutuhkan waktu sekitar 20 menit dan api harus dijaga agar tetap menyala. Kata Bu Yeyen, pengukusan akan membuat semua bumbu meresap ke daging buah sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang enak. Selesai dikukus bukan berarti sudah bisa dimakan. Ternyata pepesnya masih harus dibakar lagi. Kata Bu Yeyen, tujuannya untuk memastikan agar tekstur masakan lebih kering. Kalau membakarnya jelas lebih cepat dari mengukus, karena isi masakan sebenarnya sudah matang. Kalau daun pembungkus luar sudah agak-agak terbakar, artinya pepes sudah bisa diangkat. Mari makan semuanya. Menikmati nyamannya pepes buah mentega di Danau Seran ini sangatlah nikmat. Aroma buah mentega yang harum ditambah perpaduan bumbu yang kaya rempah membuat makan siang kami hari ini lebih istimewa. Ulun masih di seputaran Martapura yang tidak jauh dari kota kelahiranku, Banjarmasin. Di kawasan pasar yang berbatasan langsung dengan kota Banjarbaru ini, alat transportasi sejenis becak motor atau bentor masih jadi andalan untuk membawa berbagai jenis barang. Masih dengan buah mentega, Ulun kali ini akan membuat makanan lain yang tidak kalah enaknya. Tawaran Bu Siska untuk membuat kue lempeng khas Banjar dengan buah mentega sangatlah menarik. Ulun sebenarnya sudah pernah makan kue lempeng, tapi belum pernah mencoba yang ada buah menteganya. Sesuai arahan Bu Siska, buah mentega yang masak harus dikupas terlebih dulu. Aroma buah asli Filipina ini sangatlah harum. Jadi jangan ditanya soal rasa, ya pasti enak lah. Ulun pernah baca kalau buah mentega kaya akan vitamin C, vitamin A, dan mineral yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Kandungan zat besinya juga dapat mencegah terjadinya gejala anemia. Bu, kok beda ya rasanya? Iyalah. Rasa sama mentega. Ulun pikir sama Bu. Biar lebih afdol, makanya Ulun cobain. Apakah mentega untuk masak ini sama dengan buah mentega yang kupetik? Ternyata beda.
Untuk membuat kue lempeng, kita juga membutuhkan kelapa parut biar ada rasa gurih-gurihnya. Kata Bu Siska, yang digunakan kelapa yang tidak terlalu tua. Kalau bagi Bu Siska, adonan kue lempeng ini cukup sederhana. Tapi tetap saja, bagi ulun membuat kue itu pekerjaan sulit. Hihihi. Begini cara membuat adonannya. Semua bahan yang sudah disiapkan, seperti tepung beras, kelapa parut, telur, dan air, tinggal dicampur-campur sampai rata. Kata Bu Sis, banyaknya air dikira-kira pakai perasaan saja. Soalnya kita mau membuat adonan yang tidak terlalu encer. Untuk menambah rasa manis, baru ditambahkan gula pasir. Ini bawang mentega diapain? Masukkan sini. Oh, dimasukkan. Sambil daduk Bu ya. Kalau sudah tercampur, barulah potongan buah ditambahkan dan adonan diaduk-aduk kembali. Biasanya kue lempeng berwarna putih serupa tepung, tapi kali ini kita tambahkan warna-warna makanan agar lebih menarik. Kita akan membuat 2 adonan dengan warna yang berbeda. Jadi, adonan kita bagi menjadi 2 bagian. Satu adonan berwarna hijau dan yang lainnya berwarna ungu. Sip, semua sudah rata. Saatnya kita masak ya, Bu. Itu diapain Bu? Rinjingnya? Dipanasi dahulu nih. Hanya itu kainan di sana di sini. Dipanasi pakai mentega? Oh alah. Loh itu kenapa sih rinjingnya yang kecil pakainya? Nah, biar kita bagus nih jadi di sini halus-halus. Amun rinjing ganal kan kayaknya melebar. Supaya bagus adonannya. Iya. Memasaknya menggunakan kuali kecil. Kue lempeng sejatinya kue tradisional suku Banjar. Masukkan adonan secukupnya, kemudian dipipihkan dalam rinjing atau kuali. Selama dimasak, adonan dibolak-balik, jangan sampai gosong. Jadi pembuatannya memang sederhana. Memasaknya mirip seperti menggoreng telur. Kalau adonan bagian bawah sudah matang, tinggal kita balik. Tidak ada aturan baku bentuk dan banyaknya adonan sekali masak. Semuanya sesuai selera. Oh iya, agar lebih harum dan gurih, kita menggunakan mentega atau margarin. Kata Bu Siska, ini akan menghasilkan gorengan lempeng yang kering dibanding jika menggunakan minyak. Ini apa? Kue lempengnya sering. Sering. Piringnya mana? Buat di rumah ya? Mancak aja. Atau ibu pernah jualan? Dari bahan sederhana dengan campuran buah hutan ternyata bisa menghasilkan makanan yang luar biasa. Soal rasa tidak perlu diragukan lagi, pokoknya nyaman lah. Terbuktikan kalau alam memberi banyak manfaat. Kawasan Waduk Riam Kanan di Kabupaten Banjar, seluas 9.730 hektar ini merupakan sumber air yang bersumber dari Pegunungan Meratus. Dari air waduk inilah pula, turbin dari pusat listrik pembangkit tenaga air Riam Kanan digerakkan untuk menghasilkan listrik berkapasitas 30 MW. Tapi sayang, ada banyak sampah di sini. Jadi tidak salah kan kalau ulun yang kebetulan mampir di sini membersihkannya. Jody, Ya Bu, sudah pangberasihinya. sudah kah? Kita masak yuk, masaki wadai. Wadai apa? Wadai lapis. Nah pas banar, lagi lapar Bu Ai. Di atas kah Bu? Tunggu pula. Ayo, Kalau tangan sudah bersih, saatnya membereskan bahan masakan biar cepat matang makanannya. Oh iya, kata Bu Novi, kita akan membuat kue lapis pelangi buah mentega. Buah yang sudah masak dibelah 2 dan dikerok untuk diambil isinya. Untuk satu loyang kue, butuh beberapa buah mentega saja. Tapi kata Bu Novi, kita juga bisa menggunakan banyak buah mentega kalau mau aroma dan rasa buah menteganya lebih kuat. Nah,
Isi buah yang sudah dikeluarkan selanjutnya dipenyet-penyet agar lebih halus. Jadi bisa dihasilkan kue lapis yang bertekstur lembut. Seperti biasanya, santan kelapa jadi penyatu adonan sekaligus penambah rasa gurih makanan. Bu, ini udah cukup belum buahnya? Sudah gitu ya, Tay. Sudah? Iya. Oke. Diapain lagi dong? Nyampur itu ke adonan lah. Oh, diapain? Kita Di bawa adonan itu? wadai. Oh. Aku Kirain menuntut makan telur ini ceplok. dulu lah. Kemana Ibu? Ini. Oh, saya sendiri. Ini menjarang santan dulu. Oh, bilang dong. Oh iya, sebelum membuat adonan, santan yang sudah diperas Bu Novi masih harus dipanaskan terlebih dulu. Tujuannya agar proses pencampuran tepung dan bahan lain lebih cepat menyatu. Adonan kue lapis cukup sederhana. Tepung beras diaduk dengan gula pasir dan 1 butir telur sebagai pengembang. Semua bahan selanjutnya diadon dengan santan masak. Adonan dibuat cair, jadi santan kita masukkan semuanya. Aduk-aduk sampai rata. Ini sudah, Bu. Nah, sudah rata. Iya, kalau punya sudah rata dibagi 3 aja ya, Tay. Nyaman kita Dibagi bagi. 3? Sama Sama siapa? Emang kita kan berdua. Masa Maksudnya bagi 3? adonannya yang dibagi 3. Oh, Biar gimana? kita Bagi 3 warnai. gimana? Sini, Kita sini. beri warna kena. Karena kita akan membuat kue lapis, tentu saja kita membutuhkan beberapa lapisan kue yang berbeda. Untuk memisahkan lapisan kuenya, kita cukup membagi adonan menjadi 3 bagian dan memberi warna makanan yang berbeda. Nah, yang paling penting dan tidak boleh lupa adalah mencampur buah mentega yang sudah dihaluskan tadi. Udah rata kan, Bu? Iya, sudah. Nah, terus apa lagi? Kalau sudah rata, dikukus. Iya. Kue lapis akan dicetak dalam loyang aluminium berbentuk bulat. Agar adonan tidak lengket pada loyang sehingga mudah untuk dikeluarkan dari cetakan, maka bagian bawah loyang harus diolesi dengan mentega dan diberi daun pisang sebagai alasnya. Terus apa? Dikukus ya? Kita kukus ya. Oke, siap. Bantuin bawa itu. Jika semua bahan sudah siap, saatnya untuk mencetak adonan. Adonan kue lapis akan dikukus lapis demi selapis. Untuk urutan warna yang dikukus terlebih dulu, itu sesuai selera. Kayaknya sudah nih, Yot. Satu lapisan kue akan dikukus sekitar 15 menit atau hingga adonan matang dan mengeras. Kalau semua lapisan kue sudah padat dan masak, berarti loyang bisa diangkat. Super nyaman. Dari bahan sederhana bisa diolah menjadi ragam masakan yang luar biasa. Nah, ini dia wadai lapis mentega warna-warni yang menggugah selera. Dari warnanya saja sudah kelihatan enak, apalagi rasanya.